Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum ta'ala alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yakafi mazidah. Wa lahul hamdu wa syukru kama yanbaghi li jalali wajhika wa adhimi sultanih. Alhamdulillahi hamdan la yuhad wa nashkuruhu syukran la yu'ad. Alladhi laisa lahu sahibatu wa la walad. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'al hasna idza syi'ta sahla. Allahumma 'allimna bima yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman wa amala. Alhamdulillah teman-teman sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita masih bisa bertemu di malam hari ini yang kemudian malam ini sangat diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala ya, meskipun saya izin menginfokan dari Bandung ya. Bandung belakangan ini sangat dingin ya. Hampir kalau pagi itu tidak pernah menyentuh 20 derajat, pasti belasan derajat. Sehingga ya harus harus pakai pakaian yang tebal dan juga senantiasa menjaga kesehatan ya. Karena belakangan ini Masya Allah dingin sekali. Dan ya itu pun merupakan salah satu nikmat Allah Subhanahu wa taala, yang mana dengan dingin itu kita jadi ya intinya lebih leluasa lah daripada yang terlalu panas. Kalau dingin kita masih bisa keluar gitu kan. Tapi kalau panas wah subhanallah itu kan, keluar itu mata berkunang-kunang. Dan itu merupakan salah satu nikmat Allah Subhanahu wa taala yang patut kita syukuri. Dan yang lebih daripada itu adalah teman-teman, kita masih diizinkan Allah Subhanahu wa taala untuk bersua di majelis ilmu. Yang mana majelis ilmu itu ya dikatakan di dalam hadis bahwasanya ya wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillahi ta'ala yatluna kitaballah wa yatadarasunahu illa nazalat 'alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa khaffathumul malaikah wa dzakarahumullahu fiman indah. Ya, bahwasanya majelis-majelis ilmu itu kalau kemudian kita di dalamnya membaca Al-Qur'an, mentadabburi dan mengajarkannya, maka yang terjadi adalah apa? Ghasyiyatuhumur rahmah, akan dilimpahkan rahmat di dalam majelis tersebut ya. Kemudian apa? Wa khaffathumul malaikah, dan para malaikat itu menaungi kita dengan sayap-sayapnya. Wa dzakarahumullahu fiman indah, dan Allah Subhanahu wa taala nyebut kita, orang-orang yang di dalamnya, yaitu orang-orang yang belajar di dalam majelis tersebut ya, disebut-sebut di dalam penghuni langit ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala menyebutkan nama-nama, oh si fulan sedang belajar ya, si fulan sedang tadabbur, si fulan sedang mengajarkan Al-Qur'an. Ini Allah pamerkan di hadapan penghuni-penghuni langit. Maka ini merupakan nikmat yang besar yang patut sekali untuk kita syukuri, dan semoga dengan majelis yang kita hadiri pada malam hari ini kita mendapatkan keutamaan-keutamaan tersebut. Alhamdulillah. Kemudian salawat serta salam semoga tetap tercurah dan terlimpah kepada baginda kita Nabiullah Muhammad SAW, yang mana beliau ya, atas jasa beliau kita masih diizinkan Allah Subhanahu wa taala ya, kembali lagi ya. Ilmu itu muwasalah, ilmu itu senantiasa bersambung antara satu dengan yang lain. Makanya kalau di dalam agama Islam ada namanya isnad atau sanad ya. Sehingga banyak juga yang mengatakan, salah satu diantaranya adalah qaul masyhur yang mengatakan bahwasanya al-isnadu minad din ya. Sesungguhnya sanad itu atau rantai ilmu itu merupakan salah satu bagian daripada agama ya. Laulal isnad laqala man syaa ma syaa ya. Kalaulah tidak ada sanad tersebut, kalau tidak ada rantai keilmuan tersebut, maka apa yang terjadi? Maka seseorang akan siapa saja akan mengucapkan apa saja yang dia mau ya. Bahkan keledai pun nanti bisa ngomong ya, istilahnya seperti itu. Nah, maka kemudian alhamdulillah kita termasuk di antara orang-orang yang mendapatkan muasalah ilmu ini ya. Ilmu itu sampai kepada kita saat ini ya. Tentunya atas jasa siapa? Atas jasa Nabi Muhammad SAW. Maka senantiasa kita rutinkan. Kalau seandainya teman-teman belum punya sholawat khusus yang teman-teman lazimi ya, maka paling tidak ketika disebutkan nama Nabi Muhammad SAW, maka kita harus senantiasa bersolawat. Allahumma sholli wa sallim ala nabiyina wa habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, teman-teman sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tema kajian pada malam hari ini cukup menarik ya, terkait tentang hati yang sibuk dengan Allah tidak akan sibuk dengan dunia. Ya. Teman-teman sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, banyak orang berkata saya sibuk ya. Banyak orang berkata saya banyak urusan ya.
Orang juga berkata, saya full agendanya sekarang. Akan tetapi, ya, pertanyaan selanjutnya yang ada di belakang itu adalah sibuk dengan apa? Ya. Sebab, ya teman-teman, setiap manusia sama-sama memiliki waktu, ya, 24 jam, ya. 24 jam. Nah, di antara 24 jam itu ada yang menggunakan 15 jam untuk bekerja. Ada yang menggunakan 8 jam untuk tidur. Ada yang menggunakan 4 jam untuk belajar dan yang lain-lain. Nah, ada yang dalam 24 jam itu, ya, dia sibuk mengejar dunia hingga lupa Allah Subhanahu wa taala. Ya. Lalu di sisi lain, ya, ada yang mengejar 24 jam itu, ya, ia gunakan untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala sehingga Allah Subhanahu wa taala yang ngurus dunianya. Ya. Sehingga terkait tentang hal ini Imam Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, hati, ya, itu diciptakan untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala. Ya. Al-Imam Ibnu Qayyim di dalam kitabnya Ad-Da'wa Wad-Dawa beliau mengatakan bahwasanya hati itu diciptakan untuk mengenal Allah. Nah, ya. Ketika ia disibukkan kepada selain Allah, maka ia akan selalu gelisah. Ya. Maka kajian kita malam ini teman-teman sekalian bukan tentang meninggalkan dunia, ya. Bukan tentang meninggalkan dunia dalam artian apa? 24 jam full itu, ya, kita sholat mulu gitu. Kita ngaji mulu gitu kan. Nah, teman-teman tidak makan dalam senggang waktu seperti itu, ya. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, wabtaghi bima atakallahu daral akhirah. Dan carilah, ya, akhirat itu dengan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada engkau. Tapi lanjutan ayatnya, ya, ini belum selesai. Lanjutan ayatnya apa? Allah taala berfirman, wala tansa nasibaka minad dunya. Dan jangan lupakan bagianmu dari perkara-perkara dunia. Dalam artian apa? Ambil secukupnya, ya. Gunakan, ya, dunia itu sebagai batu loncatan untuk nanti kita menghadap Allah Subhanahu wa taala di akhirat. Bukan berarti meninggalkan dunia. Oke. Baik, teman-teman, ya. Dengan ayat tadi kita mengerti bahwasanya, ya, dunia harus kembali ke tempatnya, ya. Dunia kita ini, ya, yang kita punya saat ini, ya, harus kembali ke tempat yang seharusnya. Yaitu apa? Yaitu adalah sebagai wasilah, ya, perantara, batu loncatan, bukan sebagai tujuan. Oke? Baik, kita mulai, ya. Pertama, ya, sebelum kita melangkah lebih lanjut, ya, kita perlu mengetahui dulu, ya, hakikat hati. Ya, hakikat hati. Kenapa kemudian hati ini menjadi penting, gitu kan, dalam kehidupan manusia, terutama dalam hal ini adalah muslim, gitu. Nah, Nabi SAW bersabda bahwasanya, ya, di dalam salah satu hadis yang panjang, ya, hadis ini juga terdapat di dalam kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah, ya, yang mungkin teman-teman sebagian sudah pada hafal, gitu kan. Beliau bersabda, ala wa inna fil jasati mudghah, ya. Ya. Dan di dalam jasad itu dan di dalam tubuh manusia itu ada mudghah, ada segumpal daging nih, ya. Idza salahat salahal jasadu kullu. Apabila segumpal daging ini betul, ya, apabila segumpal daging ini soleh, ya, salahal jasadu kullu, maka betullah, baiklah semua jasadnya, seluruh tubuhnya. Wa idza fasadat fasadal jasadu kullu. Dan apabila hati itu rusak, maka rusaklah semua anggota badannya, semua anggota tubuhnya. Ala wahiyya al-qalb, ya, ketahuilah sesuatu itu, segumpal daging itu adalah hati. Nah, teman-teman sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, dari sini kita bisa melihat bahwasanya semua amalan yang kita lakukan, ya, itu semuanya bergantung kepada hati. Ya. Mata melihat sesuai dengan isi
isi hati. Kalau kita demen ya, kalau kita senang melihat sesuatu, kita akan terus nontonin hal tersebut. Betul tidak? Nah, itu merupakan dorongan hati. Kemudian lisan ya. Lisan akan berbicara sesuai dengan isi hatinya. Dalam catatan ya, ini adalah hakikat manusia, fitrah manusia yang pertama ya. Nanti kita akan mendapati lisan yang kemudian sering digunakan untuk berbohong, dan dia sudah terbiasa dengan itu sehingga lisannya mendahului hatinya ya. Tapi kita berbicara tentang fitrahnya dulu ya. Biasanya manusia ya, lisannya akan berbicara sesuai dengan isi hati ya. Kalau isi hati dia marah dan tidak senang, maka dia akan mengucapkan itu, mengungkapkan hal tersebut ya. Oke. Dan kaki teman-teman sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala juga melangkah sesuai dengan isi hati. Kita tidak akan pernah melangkahkan kaki kita ke satu tempat yang mana tempat tersebut adalah tidak kita senangi. Betul tidak? Ya. Teman-teman, kita tidak akan pernah mengarahkan sejengkal ya, jasad kita, sejengkal pun tubuh kita ke sebuah tempat yang mana tempat tersebut merupakan sesuatu yang kita benci atau kita takuti. Ya. Maka ya, kita mengetahui bahwasanya ya, hati adalah raja. Ya. Hati adalah penentu setiap amal perbuatan kita. Nah, hati ini adalah ruh ya bagi amalan kita. Maka teman-teman sekalian ya, penting sekali untuk mengetahui tentang hakikat hati. Sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi SAW tadi, kalau hatinya benar, maka semua jasadnya betul ya. Kalau kemudian hati itu rusak, maka rusak pula seluruh anggota tubuh. Karena kenapa? Karena sekali lagi, hati adalah pengendali seluruh anggota tubuh. Nah, teman-teman sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nah, tadi dikatakan ya, di dalam hadis tersebut Rasulullah menyebut hati itu dengan qalb ya, qalb. Ya. Maka kemudian kenapa hati disebut dengan qalb? Al-Imam Ibnu Mandur di dalam kitabnya Lisanul Arab menjelaskan bahwasanya al-qalbu sumya qalban litaqallubihi. Ya. Hati itu dinamakan qalb karena kenapa? Karena ia selalu terbolak-balik. Ya. Al-qalb itu dalam bahasa Arab ya, maknanya adalah bolak-balik. Ya. Dan Rasulullah SAW bersabda tentang terbolak-baliknya hati ini ya. Beliau mengatakan, inna quluba bani Adam kullaha baina isba'aini min asabi'ir rahman ka qalbin wahidin yusarrifuhu haitsu yasha. Sesungguhnya hati seluruh anak cucu Adam ya, di antara dua jari dari jari-jari Allah Subhanahu wa taala yang Maha Rahman. Ya. Dan dia Allah Subhanahu wa taala membolak-balikkan hati itu sesuai dengan kehendaknya. Hadis riwayat Muslim nomor 2654. Ya. Nah, maka dari itu, kalau kemudian Rasulullah SAW mengatakan bahwasanya hati itu ada di antara dua jari jemari Allah ya, yang kemudian Allah bolak-balikkan sesuka hatinya, maka ya, dengan itu kita harus senantiasa khawatir. Dengan itu kita harus senantiasa mawas diri dan tahu ya. Maka Nabi SAW paling sering mengucapkan doa. Apa doanya? Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dini. Ya. Wahai zat yang membolak-balikkan hati, teguhkanlah hatiku di atas agamamu. Ya, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmidzi. Nah, teman-teman ya, kalaulah Nabi saja masih takut hatinya berubah, ya, bagaimana dengan kita? Nabi khairul anbiya ya, uswatun hasanah ya, yang bu'itsa li utammima makarimal akhlak ya, yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyempurnakan amalan atau akhlak manusia ya, itu saja masih takut hatinya akan berubah. Maka bagaimana dengan kita? Nabi saja bukan, ahlul ilmu bukan. Maka sudah sepantasnya kita yang harusnya lebih takut. Hari ini rajin, besok lalai. Hari ini menangis ketika mendengar Al-Quran, besok tertawa ketika sedang dalam kemaksiatan. Maka teman-teman sekalian, jangan pernah merasa aman terhadap hati sendiri. Baik, teman-teman ya, saya ingin mengucapkan satu kalimat yang mungkin kalimat ini ya
semoga bisa merubah pandangan kita. Ya. Apa itu? Sibuk itu palsu. Ya. Sibuk itu palsu. Yang ada hanyalah prioritas. Semua orang punya waktu yang sama. Tapi kenapa ada yang sempat sholat malam? Ya? Mengapa ada, ya, selain daripada itu, ada juga orang yang tidak sempat sholat wajib 5 menit. Ya. Bukan karena tidak punya waktu, kita punya waktu sama-sama 24 jam. Tapi apa? Tapi ternyata yang berbeda adalah prioritasnya. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab." Apabila engkau telah selesai, ya, dari satu urusan, tetaplah bekerja keras untuk urusan yang lain. Dalam artian, ya, kalau kita masih punya satu kesempatan waktu untuk beribadah, maka gunakan. Ya. Jangan sampai kita ada, ya, kita itu punya dalam diri kita itu waktu yang kemudian kosong dan dibiarkan berleha-leha, atau lebih parah lagi, dilakukan dalam kemaksiatan, digunakan untuk melakukan kemaksiatan. Jangan sampai, teman-teman sekalian, ya. Nah, artinya Islam tidak mengajarkan bermalas-malasan, ya. Islam tidak pernah mengajarkan bermalas-malasan. Yang salah adalah ketika semua kesibukan kita mengarah kepada dunia, sementara Allah, ya, itu menjadi urusan kalau sempat saja. Ya, teman-teman pernah mendengar kalimat, ya, yang mengatakan bahwasanya, ya, luangkan waktu untuk membaca Al-Quran. Jangan membaca Al-Quran di waktu luang. Kalau kita menunggu waktu luang, maka waktu luang itu akan terus terisi dengan hal-hal yang lain, ya, yang sebagaimana sesuai dengan prioritas tadi. Kalau kita menjadikan membaca Al-Quran itu adalah di waktu luang, maka kita tidak menjadikan baca Al-Quran itu prioritas. Ya, kita membaca Al-Quran hanya cuma ketika waktu sempat. Begitu, ya. Contoh sederhana lagi. Untuk rapat saja, teman-teman sekalian, ya. Kalau teman-teman sekalian mungkin bekerja di perusahaan, ya, yang sering ada rapat manajemen, ada rapat evaluasi dan sebagainya macamnya, ya. Kita selalu dituntut datang 5 menit lebih awal atau 10 menit lebih awal. Lebih dari itu contohnya, teman-teman, ya. Boarding pesawat, ya. Kalau kita sedang datang, ya, ingin bepergian ke satu negara atau satu tempat, ya, yang menaiki pesawat, untuk sampai ke tempat tersebut, kita bahkan datang 2 jam sebelumnya. Atau contoh yang lain, untuk menonton Piala Dunia contohnya, ya, kita bisa begadang, ya, tapi untuk sholat subuh selalu ada alasan. Ketiduran, ya, terlalu capek, dan yang lain-lain. Selalu ada alasan. Berarti masalahnya bukan sibuknya, tapi masalahnya, ya, apa yang menjadi prioritas kita. Begitu, ya. Al-Imam Hasan Al-Basri pernah berkata, dunia itu hanya 3 hari, teman-teman. Ya. Dunia hanya 3 hari. Kemarin yang telah berlalu, besok yang belum tentu datang, dan hari ini. Maka apa yang bisa engkau lakukan hari ini? Beramallah, lakukanlah. Begitu, ya. Baik. Apa tanda, ya, hati kita sibuk dengan dunia? Ya. Oke. Ada beberapa tanda yang menunjukkan bahwasanya hati kita ini sibuk dengan dunia. Yang pertama, gelisah secara berlebihan ketika kehilangan dunia. HP hilang, sulit tuh tidur tuh, ya. Udah pikiran kemana-mana itu, ya kan. Dompet hilang, wah, bingung, ya. Bagaimana saya akan pulang, bagaimana makan esok hari dan sebagainya macamnya, ya. Tapi teman-teman, ya, bukan berarti saya mengatakan hal tersebut salah, enggak. Hal tersebut wajar, ya. Kalau gelisahnya, ya, tidak terlalu berlebihan, ya. Itu semua hal yang wajar. Itu naluri manusia, ketika kehilangan sesuatu dia akan bersedih, dia akan galau, betul, ya. Tapi kenapa, ya, kalau kehilangan dunia seperti HP dan dompet tadi, kita sulit tidur, ya. Tapi ketika kita kehilangan kekhusyuan dalam sholat, kita tidak merasa kehilangan apapun, ya. Ketika kita, ya, mendengar bacaan Al-Quran, kita tidak lagi, ya,
tenang hati kita. Ya. Padahal Allah Ta'ala berfirman, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati itu menjadi tenang. Kalau hati tidak tenang, ya, jangan-jangan ya, karena zikir yang kita lakukan itu sangat sedikit jumlahnya, sehingga tidak berefek kepada hati kita. Ini yang pertama ya. Apa tadi? Gelisah berlebihan ketika kehilangan dunia. Kemudian tanda yang kedua, bahagia, ya, senang sekali ketika dipuji manusia. Allah tidak menjadi tujuan teman-teman sekalian dalam beramal, ya, yang dicari hanya validasi, followers, like, view, popularitas, ya. Sehingga apa? Sehingga efeknya ketika kemudian followers kita turun, like kita menjadi sedikit, ya, view-nya kemudian tidak seberapa, kita akhirnya malas untuk melakukan sesuatu. Karena kembali apa? Karena tujuannya ya adalah validasi, bukan Allah Subhanahu wa taala, tidak niat ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka ini perlu kita perhatikan. Kalau kita punya sifat ini, maka berarti jangan-jangan hati kita sudah sibuk karena dunia. Yang ketiga, ya, sulit taat, mudah maksiat. Ini tanda yang ketiga nih. Sholat tuh terasa berat bagi kita. Namun scrolling TikTok 2 jam itu ringan banget ya, tidak pernah kerasa. Bahkan mungkin tiba-tiba sudah jam 10, tiba-tiba sudah jam 12 gitu kan. Padahal sholat itu, kalau kita sholat paling lama lah ya, udah khusyuk-khusyuknya itu paling 5 menit kalau cuma 2 rakaat ya, sholat subuh itu. Tapi ternyata apa? Berat bagi kita gitu kan ya. Sisi lain, Al-Quran ya, 10 menit, atau jangan 10 menit lah, kelamaan, 5 menit saja, 1 halaman baru kita membaca Al-Quran, mata sudah terpejam-pejam ya. Tapi ketika nonton ya, ketika Netflix ya, berjam-jam pun dijabanin ya. Inilah tanda-tanda ya, inilah tanda-tanda hati itu mulai condong kepada dunia ya. Yang terakhir teman-teman, tanda yang terakhir. Tanda yang terakhir adalah selalu mengejar yang belum dimiliki. Dalam artian apa? Rakus mengejar dunia. Rasulullah SAW bersabda, seandainya ya, anak Adam itu punya 1 lembah emas, niscaya ia akan pengen memiliki lembah yang kedua, yang ketiga, yang keempat, dan seterusnya ya. Maka teman-teman ya, dunia ini diciptakan Allah Subhanahu wa taala adalah cukup untuk kebutuhan seluruh manusia ya. Dunia ini cukup untuk kebutuhan seluruh umat manusia, cukup teman-teman. Tapi dunia ini tidak akan cukup untuk memenuhi keinginan satu manusia saja ya. Itulah tanda-tanda bahwasanya hati kita ya sudah mulai condong kepada dunia. Baik, kita masuk ke inti. Hati yang sibuk dengan Allah tak akan sibuk dengan dunia ya. Allah Ta'ala berfirman, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah Subhanahu wa taala tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Orang yang mengenal Allah itu teman-teman ya, dia tetap bekerja, dia tetap berdagang, dia tetap belajar. Tapi semua itu ya hanyalah kendaraan, hanyalah batu loncatan, hanyalah wasilah bagi dia untuk menuju Allah Subhanahu wa taala. Nah, teman-teman ya, mungkin kita sering kali mendengar ya yang namanya Rabi'ah Al-Adawiyah ya. Suatu malam Rabi'ah Al-Adawiyah sedang sholat ya, yang rumahnya itu sangat sederhana ya, sampai pencuri itu bingung apa yang mau diambil daripada rumah tersebut, gak ada barang berharga sama sekali ya. Sehingga ketika datang seorang tamu ya, karena Rabi'ah Al-Adawiyah ini sangat masyhur ya, sangat masyhur, kemudian banyak sekali ya sultan-sultan, kemudian raja ya, menteri-menteri yang menawarkan ya bantuan kehidupan
ya, salah seorangnya tamu kita ini, ya, tamu Robiah yang sekarang ini, beliau mengatakan, wahai Robiah, kenapa engkau hidup seperti ini? Ya, bukankah banyak orang kaya yang siap membantumu, gitu kan? Maka apa jawaban beliau? Beliau menjawab dengan tenang sekali, ya. Beliau menjawab, aku malu meminta dunia kepada zat yang memiliki dunia, sementara aku belum sempurna meminta akhirat kepadanya. Masya Allah. Teman-teman, sepertinya kita disentil nih, ya, dengan kalimat Rabi'ah al-Adawiyah. Kita senantiasa kalau doa sama Allah itu apa? Ya Allah, saya pengen ini. Ya Allah, kabulkanlah ini. Ya Allah, semua yang kita minta itu ternyata, teman-teman, ya, urusan dunia, ya, urusan dunia. Yang mana, ya, Allah Subhanahu wa taala, ya, adalah zat yang memiliki dunia. Akan mudah sekali bagi Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan dunia itu. Tapi tidak itu yang Allah Subhanahu wa taala inginkan. Ya. Maka teman-teman, ya, sekali lagi mohon maaf, saya akan mengatakan kalimat yang mungkin akan menyentil harga diri kita. Ya, mungkin akan membuat kita sama-sama tersindir. Teman-teman, ya, sholat duha kita yang 2 rakaat itu, yang 4 rakaat itu, atau mungkin tambahan rakaat yang lain ketika waktu duha, itu terlalu mahal, teman-teman sekalian, untuk hanya dijadikan wasilah untuk rezeki. Ya. Atau, ya, bangun kita di malam hari, ya, tahajud, bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala di waktu yang sepi, sepertiga malam kita, terlalu mahal kalau dibandingkan dengan permintaan kita untuk cari jodoh. Begitu ya, teman-teman. Maka apabila kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, meskipun tidak pernah menjadi masalah kita meminta dunia, tapi seenggaknya, ya, kita juga punya doa-doa akhirat yang terus kita lazimi, ya. Dalam riwayat lain, ya, ini masyhur, ya, beliau pernah berdoa, ya Allah, jika aku beribadah kepadamu karena takut neraka, maka bakarlah aku di dalamnya. Dan jika aku beribadah karena mengharap surga, maka haramkanlah surga bagiku. Tapi jika aku beribadah hanya karena engkau, maka jangan engkau halangi aku dari memandang wajah. Ya, maka jangan engkau halangi aku dari memandang wajahmu. Teman-teman sekalian, tolong diperhatikan, ya. Beliau tidak sedang sibuk menghitung hartanya, ya, tapi beliau sedang sibuk menjaga hubungan dirinya dengan Rabb-nya. Karena ketika hati sudah penuh oleh Allah Subhanahu wa taala, dunia tidak lagi memiliki ruang untuk berada di dalamnya. Ya. Maka, ya, beberapa ulama dari kalangan salaf mengatakan, man aslaha sayratihi aslahallahu ala niyatihi. Wa man aslaha ma bainahu wa ma bainallah aslahallahu ma bainahu wa bainan nas. Barang siapa yang memperbaiki hubungannya dengan Allah, Allah akan perbaiki hubungannya dengan manusia. Dan barang siapa yang memperbaiki sariratihi, ya, hatinya, maka Allah akan memperbaiki alaniyatihi, ya, yang tampak darinya. Begitu, ya. Ada kisah yang lain, ya, teman-teman. Suatu ketika, ya, Ibrahim bin Adam ditanya, ya, oleh seseorang yang merasa bahwasanya doanya itu, kenapa sih saya selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala tapi tidak juga dikabulkan, gitu kan. Doa puluhan tahun, ya, tidak dikabulkan. Maka apa kata Ibrahim bin Adam, ya? Beliau menjawab, kalian mengenal Allah tapi tidak menunaikan hak Allah Subhanahu wa taala. Artinya, masalahnya bukan dunia yang terlalu besar, tapi Allah yang tidak kita jadikan prioritas. Nah, teman-teman sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha." Nah, ya. Barang siapa menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya, kami akan berikan balasannya di dunia. Ya. Wa man aradal akhirata wa sa'alaha sa'yaha wa huwa mu'minun fa ulaika kana sa'yuhum mashkura. Dan barang siapa yang menghendaki akhirat serta berusaha untuknya
untuk akhirat tersebut dengan sungguh-sungguh sedangkan ia beriman, maka usaha mereka akan dibalas dengan sebaik-baik balasan. Maka teman-teman, ukuran keberhasilan kita bukanlah seberapa penuh rekening kita atau seberapa banyak angka digit daripada isi bank kita, melainkan seberapa penuh hati kita dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala. Nah, teman-teman, terakhir, kalau hari ini Allah Subhanahu wa taala mengambil semua yang kita miliki, coba kita renung. Apakah kita masih memiliki alasan untuk mencintai Allah? Maka jika jawabannya adalah tidak, mungkin selama ini yang kita cintai bukan Allah, tapi pemberian Allah, tapi nikmat Allah. Namun jika jawabannya iya, maka selamat. Itulah hati yang disibukkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan hati yang seperti itu tidak akan diperbudak oleh dunia, sebab Allah telah menanamkan dalam dirinya, sebab Allah telah menghendaki hati itu menemukan pemiliknya, yaitu pemilik dunia dan pemilik hati tersebut, Allah Subhanahu wa taala. Hakadha wallahu subhanahu wa ta'ala alam bisawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.